hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Handphone-handphonenya boleh dibuang ke laut ya, nak ya. Fokus menyembah Tuhan. Boleh. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Siapakah yang boleh meminta sesuatu kepada Tuhan dalam hidupnya? Apa saja dalam doa. Kalau orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang datang untuk sujud memuji dan menyembah Tuhan, yang setiap kali ibadah datang dengan hati yang cinta Tuhan, hati yang tulus, hati yang suci. Haleluya. Tuhan akan berkenan. Yang beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik. Engkau memberkati. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami secara gratis. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena Engkau Bapa, karena kasih kemurahan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agung-agungkan. Thank you Lord Jesus Christ. Haleluya.
penyembah-Mu akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat-Mu, di mana mereka pagi, siang, dan malam sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati ibadah-Mu ini Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang sudah setia beribadah di tempat ini, di gereja-Mu ini Bapa, baik onsite yang ada di sini maupun yang online, jemaat yang ada di luar. Kiranya kasih Tuhan juga menjamah dan menjangkau siapapun mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah melanjutkan ibadah ini, dan yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita luar biasa di dalam Tuhan saudaraku. Amen. Semuanya karena Tuhan. Segala sesuatu karena Tuhan. Tidak karena kekuatan kita sendiri saudaraku. Saudara bisa melangkah ke tempat ini semuanya karena Tuhan. Baik saudaraku, di sepanjang minggu kita sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Saatnya kita memberikan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati kita, dengan jiwa, dengan kekuatan, dengan segenap hati. Kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Amin. Amin saudaraku. Tinggal 2 hari lagi akhir bulan 4. Kita akan menjalani bulan yang baru, bulan Mei yang ada. Kita masih ada semuanya karena Tuhan. Masih bisa bekerja, bernapas, masih bisa menikmati makan dan minuman, itu semuanya karena Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Kita angkat pujian. Oh betapa sejauh.
Haleluya. Jadi apapun bebanmu hilang, penyakitmu pun hilang, kan seperti itu. Saudara bisa pergi cek ke dokter. Kalau cek ke dokter pasti banyak yang dia bilang, kamu harus ini, kamu harus itu, kan saudaraku. Karena dalam Tuhan juga harus seperti itu. Kita harus menghidup firman Tuhan. Segala yang letih-letih itu pasti diangkat melalui pujian penyembahan kita. Yes. Amin saudaraku. Baiklah, kita akan berikan persembahan yang pertama. Saya undang berpelayan Tuhan. Sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, di mana kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Biarlah itu benar-benar menyenangkan hati. Dari ketulusan hati kami yang paling dalam, kami memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Karena di dalam Tuhan kami berbahagia, merasakan sukacita yang luar biasa. Sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan. Apapun yang kami beri, biarlah dengan keikhlasan dan ketulusan hati kami, sehingga itu berbawa harum di hadapan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil. Tuhan tidak butuh uang kami, tapi pelayanan yang membutuhkan uang. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia hanya membutuhkan hati dan pengorbanan kita buat Dia secara pribadi, karena terlalu besar cinta dan kasih-Nya. Diberkatilah setiap kami yang memberi, semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tanpa pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah baru. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan, pengumuman. Berhubung kita lagi pemasangan keramik belum selesai, nanti untuk anak-anak sekolah minggu yang kelas 4 sampai 3 bisa sekolah minggunya di bawah, yang kelas 5, 6 selanjutnya tetap ada di dalam. Nanti Kak Janet yang menjaga anak sekolah minggu, ya, biar
tertib dan juga selamat mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main game, ya. Main game lah di rumah, di gereja jangan main game. Ya, bertobat, ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, benar-benar hidup sama Tuhan itu serius, ya, tidak boleh main-main, ya, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. 1 banding 1000 orang ke neraka, hanya 1 orang yang ke surga. Kenapa? Ya, karena begini ini, ya, datang ke gereja nggak sungguh-sungguh, tidak memberikan hati sama Yesus, jadi akhirnya Yesus tak mengenal kita, ya. Jadi mari buat anak-anak remaja, pemuda, ya, nanti tetap di gereja, yang anak-anak kecil saja yang dibawa dengan firman Tuhan, jangan ada yang hidup di handphone, ya. Handphone itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Ya, kalau kalian buat YouTube, nanti kalian dapat duit. Kalian buat TikTok, kalian dapat duit. Tapi kalau kalian main game, kalian buang-buang duit, ya. Uang itu kalian beli semuanya untuk hal-hal yang menajiskan, ya. Karena ada banyak hal-hal yang negatif di sana. Jadi mari untuk generasi muda, ya, karena saya pernah beribadah di Penguin, ya, ada satu gereja di sana, saya diundang ibadah itu karena syukuran. Kebetulan saya terlambat datang, saya duduk di belakang. Saya lihat bukan hanya anak-anak remaja pemuda yang main game, bapak-bapak juga engkong-engkong, ya, kebetulan banyak di sana mata sipit yang ibadah main game, kuliah kiri kanan semua gini main game. Aduh Tuhan tolonglah, kayak gini mau masuk ke surga, ya, tak menghormati Tuhan, ya. Jadi saudara datang ke gereja untuk dipakai Tuhan, ya, untuk dipersiapkan Tuhan, untuk menjadi tiang-tiang gereja, ya, bahkan juga untuk memberitakan Injil. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku cinta Kau. Mari kita terus mau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari apapun juga. Kita mencintai Tuhan karena Dia sudah mati untuk kita, Dia sudah bangkit, dan sebentar lagi Dia akan naik ke surga, menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sejak hariku tertanam
hati dan pikiran kami. Tangan-Mu yang berlobak menjamah kami dan mengurapi kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu Bapa, memulihkan setiap hidup kami yang hadir beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Kami terlalu percaya tempat ini sudah dikuduskan lewat pujian dan penyembahan kami, lewat pengagungan kami kepada-Mu Bapa. Karena itu, mari hadirlah Engkau Roh Kudus terus di tempat ini selama pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah kami seperti Maria duduk diam mendengarkan suara dan perkataan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia baik di bumi maupun di sorga nantinya. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati pikiran kami, memberkati hati dan roh kami untuk diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Setiap bebatuan, roh yang mengembara, pikiran yang mengembara, kami buang dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami tidak izinkan ada di tempat ini. Kami hanya izinkan hati-hati yang baik, hati-hati seperti Kristus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Urapan dan maksimal Tuhan ada pada hamba-Mu. Begitu juga kami yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami tahu Tuhan, kami datang di tempat ini karena Bapa yang menarik kami. Tempat ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat-Mu. Tabut Allah ada di tempat ini, memenuhi kami, menyempurnakan kami Bapa, untuk menghadapi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami semua mengerti firman-Mu. Biarlah kami semuanya menerima dengan sukacita kebenaran firman-Mu ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, setiap iblis yang akan mencuri firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap panah-panah daripada si jahat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sihir mantra orang kuat yang ada di era ini, kami hancurkan, lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hari ini sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semuanya menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Firman Tuhan adalah jawaban di dalam setiap hidup kita. Mengapa saudara dan saya sampai hari ini bisa bertobat? Itu karena firman Tuhan, bukan yang lainnya. Mengapa saudara dan saya sampai hari ini bisa setia? Itu karena firman Tuhan yang saudara dengar, saudara renungkan, bahkan juga saudara lakukan sampai hari ini. Berbahagialah saudara dan saya yang beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah saudara yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Terpuji-puji nama Tuhan. Selanjutnya kami serahkan buat hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Salam. Ya, terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, pengabdian kita, kasih kita, ketaatan kita total kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saya jadi guru Kepsek itu ya, setiap kali pertemuan gitu, kalau 5 sesi nanti 5 orang tuh pasti mereka akan mengawali ucapan untuk menjunjung tinggi nabi yang mereka tahu. Itu hanya nabi saja mereka junjung tinggi. Ya, itu cuma bukan acara di
bukan acara di Coachlighton of this place, bukan acara di ibadah ya, acara umum yang ada semua agama. Mereka menjunjung tinggi. Apalagi kita harus menjunjung tinggi Tuhan yang punya langit dan bumi. Kalau you malu, ya nanti Tuhan juga malu lah sama you. Kalau kita malu sama dia juga malu. Kalau kita malu mengakui dia juga akan malu. Kalau kita malu untuk taat, setia, loyal kepada dia sampai mati, Tuhan juga akan malu mengakui kita. Karena dia kan dipermalukan demi kita selamat. Dia berkorban untuk kita. Jadi kasih berbalas kasih, cinta berbalas cinta, baru bisa masuk surga. Satu saja, syarat surga masih tanpa holy, 4 huruf. Ya. Kita buka Mazmur 24. Siapa yang boleh masuk ke hadirat Tuhan? Siapa saja boleh. Siapa yang boleh ke surga? Siapa yang bisa masuk surga? Siapa saja boleh, asalkan sesuai standar firman. Ya, kalau kita buka YouTube, apa yang dia khotbahkan, ya. Kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda nonton YouTube, Anda akan tersesat. Anda harus baca Alkitab dulu sayang, dari kecil, dari SMP, SMU sampai sekarang. Jangan Anda nggak baca Alkitab, Anda nonton YouTube. Sayang ya. Timotius itu dari kecil, saya dari SMP ya sudah baca Alkitab. Murid-murid Yesus saja Tuhan Yesus sudah baca. Dan kamu harus tahu kitab suci, kitab yang ditulis oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab harus baca. Kemudian nabi-nabi yang lain. Setelah Musa siapa? Ada Yosua, ada Samuel. Semua nabi-nabi harus baca. Untuk sekolah aja dari SD, SMP 20 tahun hanya untuk otak, setitik di otak, nggak ada hubungannya dengan keselamatan, nggak ada kasih nafas, nggak ada kasih kesehatan, nggak ada kasih kerja, nggak ada kasih nafkah, nggak ada kasih numpang di bumi. Kita mau pegang itu 20 tahun dengan handphone kita. Ini Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. Katakan Yesus adalah firman. Yesus adalah Ya. firman. Katakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Raja, Yesus adalah Raja. pemilik langit dan bumi. Iya, kita buka Mazmur 24, 2-3. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 2-3. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Amin. Silakan duduk ya. Kita tahu yang punya bumi dan segala isinya bukan mama bapak kita. Kita ini hanya numpang. Nafas ini Tuhan punya. Hanya Yesuslah yang layak menerima pujian, penyembahan, pengabdian dari manusia yang numpang di buminya ini. Tidak layak presiden, orang tua, saudara, siapapun yang bisa jadi nomor 1 selain Yesus. Karena langit dan bumi punya dia. Semua ciptaannya punya dia. Semua itu dia ciptakan untuk dia, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Cuma numpang di bumi.
Semua itu dia ciptakan untuk kemuliaan dia. Malaikat itu diciptakan untuk menyembah dia. Saudara bisa tahu dalam orang itu ada Yesus palsu atau Yesus asli. Pelayan mimbar saudara bisa tahu dia ada Yesus asli atau Yesus palsu. Pasti tahu kalau saudara tahu firman. Yang punya langit dan bumi ini Tuhan. Nonton YouTube apa yang dia bilang? Dia bilang firman, dia bilang Yesus, atau dia cuma jual-jual seperti Yudas? Jual gereja, jual pendeta, jual berita perpuluhan, jual ini, jual itu. Itu Yudas sayang. Harus tahu. Ya, Anda jangan nonton YouTube sebelum Anda baca Alkitab. Inilah hartamu di bumi. Baca ini, lakukan. Ada yang tanya, tante pelaku firman itu apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Nah, contohnya kita baca ini. Yang boleh naik ke siapa yang punya bumi? Tuhan. Yang punya bumi ini siapa? Oh, Tuhan kok. Kukira mama bapakku. Dunia yang punya bumi serta segala isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa dia? Raja kemuliaan. Ini kan di dunia raja kemuliaan. Siapa itu raja? Yesus. Oh, Yesus itu raja ya. Katanya pelayan Yesus. Tapi injak-injak Yesus, injak-injak firman. Yesus itu firman, ini Yesus. Firman ini Yesus sayang. Kalau engkau tidak punya iman, engkau tidak bisa hormat, takut akan dia. Karena firman ini Yesus, dia raja. Raja kemuliaan lagi. Dia bukan pembantu. Lukas 6, ngapain kau doa-doa? Lukas 6 46, ngapain kau doa-doa? Panggil-panggil aku siang malam. Ngapain? Untuk apa kau doa? Untuk apa kau ibadah? Untuk apa kau teriak-teriak nangis-nangis? Perintahku gak kau lakukan. Apa yang aku suruh kau gak lakukan. Apa yang aku udah ajarkan gak kau lakukan. Ngapain kau puji-puji aku, sembah-sembah aku? Untuk apa? Di bumi aja gak boleh loh, apalagi nanti di alam roh sayang. Oke, sebelumnya tetap di sini. Nanti saudara kira, coba buka Lukas 6, Lukas 6. Lukas 6. Firman Tuhan itu tidak akan kembali ke sia-sia ya. Dia akan terus cari sampai ke ujung bumi, ke bawah kolong semut. Dia akan cari orang-orang yang punya hati baik, tanah-tanah hati yang baik, yang cinta Tuhan. Nanti dia akan nempel di situ. Lukas 6 sayang. Ya kan? Ayat 46, 23. Ayo baca yang kuat, 23. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ngapain doa-doa, sembah-sembah aku pagi, siang, malam, di rumah, di gereja? Untuk apa? Kata Yesus. Ngapain? Mengapa? Untuk apa? Buat apa? Cuma untuk perutmu, uangmu, hartamu, kepentinganmu, dirimu, suka-sukamu, keinginan hatimu. Untuk apa kau doa? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lakukan dulu sayang. Jangan panggil-panggil Yesus. Apalagi panggil Bapak Gembala. Apalagi nanti mau mati. Selama ini kayak gitu 24 tahun. Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau lakukan? Perintah siapa yang kau taati? Kalau keluargamu, panggil keluargamu, jangan panggil Yesus. Oh, ini di bumi aja gak boleh loh. Apalagi kalau mau masuk alam roh sayang. Ini di bumi aja gak boleh, ini di bumi loh sayang. Kalau di alam roh itu Lukas 16. Lukas 16. Baru dia bertobat, baru dia menjadi pendoa yang mengandungi.
berdoa. Di bumi dia nggak mau doa di gereja, nyembah Yesus dia nggak mau. Ternyata dia bisa kok berdoa menyembah setelah dibakar dalam nyala api, sayang. Itulah manusia itu, dikasih kesempatan untuk masuk surga gratis, tinggal di sana, di dalam kerajaan. Udah Bapak kirim lagi Yesus anaknya, mati di kayu salib, bayar dosa kita, tinggal ngikut aja, tinggal nurut aja, nggak mau. Bukan ada disiksa-siksa kan untuk melakukan kehendak Bapak? Nggak ada, sayang. Untuk sekolahnya kita bisa kok mengabdi situ pagi sampai malam, tiap hari, pagi sampai malam. Orang Korea itu sampai sore. Oh, kita bisa kok sekolah dulu di kelas itu dari pagi sampai sore, pagi sampai jam 4, kuliah lagi setiap hari itu tanpa absen. Padahal yang punya langit dan bumi nafas ini bukan sekolah, kita bisa mengabdi loyal kepada sekolah. Apalagi ini Yesus yang punya langit dan bumi dan seisinya, dan yang punya nafas, kita nggak mau loyal, sayang. Kasihanlah jiwamu, tahu usah kau kasihani orang. Kasihan aja jiwamu, sayang. Selamatkan aja dirimu, sayang. Taati firman. Di bumi aja nggak boleh panggil dia kok, apalagi nanti di alam roh. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa, saudara nggak perlu panggil siapa-siapa. Nanti dia akan kirim malaikat jemput engkau pulang waktu maut menjemput. Jangan panggil pendeta. Kau jangan menyembah pendeta. Baru setan-setan yang di dalammu itu kau mau kasih sama Bapak gembalamu. Selama ini nggak kau usir. Jangan ikutin hati saya. Lihat ya, Tuhan siapa yang boleh naik. Nah, ini saya ajar kalau saudara kawan ini anak-anak saya loh. Dari 24 tahun yang lalu saya percaya terima Yesus lahir baru. Tiap hari saya berlutut, saya berdoa untuk keselamatan anak saya. Saya naik mimbar tahun 2020. Sejak saya percaya Yesus selamat lahir baru, diselamatkan Tuhan, itu yang katanya dalam berdosa. Saya tidak ada saksi sana, saksi sini, saya tidak ada naik mimbar. Jadi singer kah, pemain musik kah, WL kah, kor kah, nggak ada. Saya IRT. Tapi tiap hari saya memuji, menyembah Tuhan. Disitulah saya banyak dapat mimpi-mimpi. Karena saya tidak terlibat pelayanan saya. Sampai saya sudah sekolah Alkitab semua. Yang setelah saya selamat, yang saya ikutin semua PA di gereja. Itulah isinya saya. Jadi tahu ya apa isi orang. Semua PA, ini ada Karisna ini. Dia ikut, saya juga ikut. PA, som-som, pemuritan, sekolah, seminar, semuanya saya ikutin. Untuk sekolah aja kita rindu kok. Hanya untuk otak. Apalagi kalau sudah selamat. Itu yang saya kejar. Saya tidak pernah mimbar, sayang. Itu namanya membangun rumah di atas batu. Inner healing, sekolah doa, semua. Sampai saya tinggal di sini, itu saja yang saya kerjakan. Lain lagi ibadah. Kalau sebelumnya, sebelum lahir baru, semua ibadah saya ikut. Dulu kami ibadahnya banyak, yang minggu, kebaktian rumah tangga, pemuda, kebaktian kaum ibu, kebaktian KKR, itu penuh dengan ibadah seminggu berapa kali. Itu nggak pernah absen. Itu udah selamat belum? Apalagi yang nggak punya. Oh, itu aja nggak selamat. Yang punya langit dan bumi kok, dia ciptakan kita di bumi itu kita menyembah dia, beribadah kepada dia. Nggak ada yang lain. Kau boleh kerja, kau boleh jadi presiden, kau boleh jadi pembantu, kau boleh sekolah, apa saja boleh. Tapi tugasmu yang utama untuk memuji, menyembah dia dalam semua ibadah yang dia buat di gerejanya. Karena surga itu tempat itu, sayang. Kalau nggak terbiasa dengan itu, bagaimana nanti mau masuk yang kudus itu? Nggak bisa. Dia akan langsung terlempar sendiri, sayang. Dia akan langsung terlempar sendiri dari hadirat. Karena surga itu adalah tempat yang penuh dengan hadirat Tuhan. Malaikat saja cuma selalu melihat dia langsung dibuang oleh Tuhan Yesus. Dia nggak ada merusak gereja, sayang. Dia nggak ada.
Dia nggak ada merusak gereja, merusak pelayanan. Waktu saya bikin di Facebook, tolong ya jemaat GPPS ya, jangan ada lagi yang merusak gereja. Siapa itu Tan? Yang merusak gereja? Hah? Polisi langsung jadi saya. Siapa itu Tan yang merusak gereja? Masa mau aku bilang Bapak Meta? Atau Bapak S? Lu kagak tahu masih banyak lagi nih yang mau buat yang mau merusak gereja. Lu kagak tahu apa? Orang itu 5 tahun, 7 tahun sebelum dia buat, saya sudah tahu. Kau juga kalau ada roh kebenaran, cinta Tuhan, kau menyembah Yesus, kau juga pasti tahu. Siapa tadi yang merusak gereja? Semua nanya, siapa tuh yang merusak gereja? Ampunilah dia. Semua yang saya ucapkan itu hal-hal rohani saya, bukan hal-hal jasmani. Jadi mereka berpikir gereja GPPS sudah dirusak. Mereka mau tangkap saudara. Kan nggak mungkin lah saya bilang yang jasmani ya. Kalau yang rohani itu ya pasukan-pasukan itu yang tangkap ya. Kalau domba urusan Tuhan Yesus ya saya. Domba itu urusan Tuhan Yesus, Yohanes 10. Nanti domba itu nurut, taat dan setia. Total. Tuhan Yesus komisen ini domba. Makanya dia beri alamat Tuhan Yesus yang selamat. Itu urusan Tuhan Yesus. Kalau kambing yang nggak nurut itu urusan ketua kambing saya. Urusan ketua kambing. Kalau ular urusan ular. Naga urusan naga. Serigala. Karena di alam roh itu bukan manusia kelihatan. Dia domba atau kambing. Serigala ular. Mempelai atau yang apa itu? Di alam roh ya, di alam roh. Di alam roh itu ada salib yang tinggi besar. Di alam roh itu saya udah baca ada satu kandang tempat pelarian domba. Di alam roh itu ada salib besar, salib yang tinggi besar, itu salib di alam roh. Banyak ya di alam roh itu, tergantung apa yang dia bisa lihat. Kemudian ada kandang, bener loh di alam roh itu ada kandang domba. Jadi domba itu masuk ke situ. Nanti tiba-tiba datang si Om Lucy mau rebut domba itu. Bayangkan aja itu, langsung Yesus turun dan langsung Yesus menjelma jadi elang emas, angkat dia, bawa naik ke surga. Itu domba. Tidak bisa siapapun malaikat atau pendeta bisa nolong supaya kita selamat. Sayang, tidak bisa. Kecuali kita hormat, tunduk taat kepada Yesus dan suci saleh yang punya langit dan bumi. Jangan lihat kekurangan orang lain. Tante, ya terima kasih. Kita mengasihi Yesus, ya. Yesus yang mana yang kau kasihi? Kau tidak bisa mengasihi Yesus yang tidak kelihatan sebelum kau mengasihi Yesus yang kelihatan. Yesus yang kelihatan ini waktu kami turun ke bawah jurang sana, ada anak-anak kecil yang kami layani. Kau layani lah kayak gitu. Bukan jadi Yudas saya. Lakukan apa yang dilakukan bapakmu, lakukan. Belum bisa, ayo belajar dulu. Nanti Roh Kudus akan bimbing. Itu namanya kita jadi murid. Kita melakukan kehendak Bapa. Layani, injili keluarga kita. Kalau nggak mau ya kita sendiri. Saya tiap hari khotbahin diri saya. Sampai hari ini saya setia. Yang pertama karena Yesus yang punya nafas. Yesus itu Raja yang harus disembah. Dan saya terus mengadumi berdoa untuk keselamatan keluarga saya, anak-anak saya. Kan saya harus taat, loyal dulu kepada dia, menyembah dia dan loyal kepada dia, dan harus suci saleh. Semua harus dilakukan dan harus dengan hati yang suci saleh. Kalau nggak diterima. Ada masikor saudara itu kayak gitu. Kalau cuma untuk nyuri berkat dari Yesus gampang, miskin diberkati, sakit mau mati sembuh, bangun sana bangun sini, bangun ini itu, habis itu injak gembala, rusak gereja. Itu pekerjaan iblis saya. Saya 34 tahun. Kalian ini
ini laki-laki ya, dengar baik-baik. Om Sian 34 tahun tidak pernah melawan bapak gembala, apalagi menjual jadi Yudas. Tuhan yang punya langit dan bumi dan seisinya, mau lari kemana? Mau sembunyi di mana? Siapa yang boleh, ingat, siapa yang boleh selamat masuk surga sama Yesus itu orang yang suci hatinya. Katakan suci hatinya. Suci hatinya. Kalau enggak bisa ya sayang. Oh tante, hati saya sudah suci. Apa buktinya hatimu suci sayang? Papi saya itu tiap hari kerjanya berjam-jam menyembah Yesus di belakang mimbar. Semua ibadah itu ya dia yang pimpin. Dari muda sampai dia mati dia tetap setia ibadah. Lain lagi dia melayani semua pendeta, gembala, orang dari semua suku agama boleh tinggal di rumahnya, dia kasih makan, dia kasih tempat tinggal. Dari gereja apapun, agama apapun, baik atau jahat, semuanya boleh tinggal di rumah. Sampai nanti mereka dapat rumah kos, dapat pekerjaan, dapat pelayanan. Tiap hari. Terus tiap hari di meja. Kau harus kenal siapa yang ngajarin Anda. Dia hamba Tuhan atau siapa? Dia merintis dari awal jodoh. Jadi kalau kalian tuh dengar-dengar orang, pelayan dia siapa dia? Dia gembala bukan, hamba Tuhan bukan. Di YouTube itu dia siapa? Om Sian bukan pendeta ya sayang. Om Sian bukan pendeta. Karena pendeta itu sekolah pendeta jadi pendeta. GPPS itu bukan pendeta, gembala hamba Tuhan. Pendeta itu hanya di kartu. Hanya di kartu karena nanti untuk mendaftar ke Bimas Kristen kan legal, harus legal. Dari gereja mana? Siapa bapaknya? Om Gomori. Siapa sekolahnya? GPPS. Siapa gembalanya? Isa Leo, kan jelas. Itu hanya untuk kartu saya. Kalau SK itu gembala sidang. Jadi yang di YouTube itu dia siapa? Saya nggak pernah ikutin itu. Oh ini aja belum tamat kau baca, masa kau mau nonton yang YouTube? Baca aja ini. Aku udah baca dari SMP. Udah tahu belum Mazmur 24? Kalau kita nggak buka dan Roh Kudus nggak buka dan nggak ngerti saya kalau nggak cinta Tuhan. Aku nggak ngerti lah. Apa yang dihotakan amang pendeta? Ya nggak ngerti lah sayang, kau bukan dombanya. Aku nggak ngerti lah. Ya nggak ngerti lah, karena masih ditutup. Nggak ngerti sayang, nggak ngerti. Murid Yesus aja nggak ngerti sayang. Udah face to face sama Yesus mau ke Emmaus. Kalian ngomongin apa sih? Pasti sih kalau nggak tahu, itu yang mati dan bangkit. Katanya udah bangkit dia. Siapa dia rupanya? Itu Yesus. Pada Yesus depannya sayang. Itu muridnya sayang. Muridnya aja nggak kenal, apalagi yang nggak murid. Lebih jauh nggak kenal sayang. Baru mereka perjamuan, baru Yesus ajar lagi firman. Kan sudah ditulis kitab Musa sama nabi-nabi, memang dia harus menderita, sengsara, mati di kayu salib. Memang itu kan. Kok gak ngerti-ngerti sih kalian ini? Hati kalian ini dekir, cemburu. Baru perjamuan mereka makan tubuh dan darah. Baru mereka lihat, kau Yesus. Begitu mereka lihat Yesusnya sudah hilang. Aduh, aku gak kenal, gitu ya. Tidak murahan, katakan tidak murahan. Tidak murahan sayang. Karena musuh tidak mau engkau percaya, musuh tidak mau engkau taat, musuh tidak mau engkau lakukan firman, musuh tidak mau engkau masuk ke gunungnya yang kudus itu. Karena dia dari sana dulu dia buang. Jangan sampai ada satu pun yang masuk ke sana. Enak aja aku dibuang, kau mau masuk ke sana? Gitu sayang.
Dia gak akan izinkan. Jadi kalian sendiri harus kejar Yesus sendiri. Kejar dia. Daripada kau ngurusin keluargamu, daripada kau ngurusin itu, lebih bagus kau kejar Yesus. Sembah dia, layani dia, beritakan Injil. Dia akan dibakar kau. Jangan kau ngurusin yang lain, karena kau sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, kalau tidak taat kepada firman, apinya lebih panas. Maka kok gitu, ya makanya kan dari SMA itu bacalah buku kesaksian surga neraka, kan aku udah baca itu. Ya, nggak main-main sayang. Jadi pelaku firman itu apa? Pelaku firman itu apa yang kita baca, kita lakukan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya yang suci hatinya. Berarti kalau nggak suci nggak kena neraka, saya udah itu. Aku nggak mau kena neraka, ya sudah, harus suci. Dari mana bisa suci? Kan hanya oleh darah Yesus. Kenapa saya udah jadi pelayan Tuhan, kok tidak berubah dan tidak berubah, tidak pernah berlutut menyembah Yesus seperti anak kecil, minta ampun dosa-dosanya, dosa dia, dosa mamanya, dosa bapaknya, dosa obungnya, dosa ke belakang, sembah-sembah sudi sama Yesus, minta ampun, takut Tuhan, menyembah Tuhan seperti anak kecil. Baca itu firman penginjilan, baru dijamah Roh Kudus. Nanti selanjutnya tetap sama seperti itu. Kalau belum, kau harus lakukan itu supaya kau lahir baru. Yesus saja sayang, Ibrani 5, ini 2 kali ya, sama kaum muda. Yesus itu pembuat mujizat. Dia raja, dia Tuhan, dia pendeta pertama, gembala pertama sebelum Petrus jadi gembala muridnya. Yesus itu suci saleh sayang, tidak ada dosanya, pembuat mujizat. Yesus ini yang punya langit dan bumi dan seisinya. Bagaimana cara dia beribadah, berdoa? Dia berdoa, menyampaikan permohonan dengan ratap tangis. Inilah orang kalau ada Yesus asli. Kalau boleh nggak ada sopannya sama Yesus, sama firman. Yesus saja pembuat mujizat. Dan dia kan yang kasih karunia mujizat kepada pendeta-pendeta di dunia ini, yang bangkitkan orang mati, yang buta sembuh, yang lumpuh berjalan. Yesus hanya kasih sedikit aja buat mereka bisa. Ya kan? Pembuat mujizat. Yesus itu pembuat mujizat pertama di bumi. Dia suci, kudus, nggak ada dosanya. Dia nggak pernah begini. Nanti kalau wasit angkat-angkat kaki, buka-buka Alkitab. Luar biasa. Haleluya. Yesus berdoa, cara doa Yesus, dia mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis, mengandungi. Ini udah banyak dosanya, nggak pernah mengandungi. Aku pun heran, makanya nggak pernah bertobat. Manusia ini kalau dosa mengandungi sayang, karena ini berdosa, banyak dosanya, banyak. Udah suci saleh belum? Kalau udah suci saleh, nggak ada lagi kita jumpa. Udah terbang kayak enak sayang. Itu 300 tahun bayar harganya. Mau masuk ke surga itu bayar harga dulu. Sejak kapan tante saya harus suci saleh? Sejak pertama kali Anda injak gereja. Itu aja. Sejak kapan tante saya harus hatinya suci, saleh, supaya saya bisa selamat, tangan saya harus bersih, ya? Sejak kapan tante? Nanti ya kalau udah jadi pendeta, enggak sayang. Sejak pertama kali engkau masuk gereja, itu hanya untuk umat sayang. Apalagi kalau sudah pelayan, mungkin harus 3 kali lipat, lebih baik, lebih suci lagi sayang. Kalau pelayan sayang, lebih tinggi kan, lebih dituntut sayang. Kalau itu nanti aku mau salah melayani jadi BRC apa main musik. Surga itu penuh dengan musik sayang. Kau mau masuk Lukas 16 sayang, atau mau sama Yesus? Penuh dengan tarian, pujian, penyembahan, musik
yang reggae, coba baca di Google, reggae, rock itu dari segi musik. Yang musik nggak sembarang musik sayangnya, musik juga nggak semuanya. Nah gitu ya. Surga tempat itu. Tapi yang pasti surga itu hanya boleh dimasuki orang yang SOJI HOLI. Matius 5 itu Yesus katakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Ini soal ibadah saja dulu ya sayang, ya. Engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baca sendiri sayang Matius 5. Jika hidup keagamaanmu jadi orang Kristen ya kan, agama apa sajalah, tidak lebih benar, tidak lebih lagi levelnya sayang, ikut standar firman sayang, ya. Jangan standar mama bapak, om tante, diri sendiri, gak ada itu neraka sayang. Standar firman lah yang aman. Jika hidup ini khotbah Yesus sayang, bukan khotbah ular ya sayang, khotbah Yesus. Dari awal tadi saya berkata Yesus. Jadi kalau menonton YouTube itu apa yang dikhotbahin? Lebih bagus kau lain jadi pengkhotbah daripada kau nonton itu. Kau khotbahin dirimu, kau selamat. Kau khotbahin anakmu, keluargamu. Kau suruh dia bertobat, tapi kalau kau gak bertobat, setan itu terkam kau dulu. Gak bisa, harus kau dulu sayang. Kau taat, loyal. Jadi ibadahnya kau gak taat, kau menginjil orang, gak selesai. Selesai ya sayang. Makanya memang 1:1000. Kau sendiri yang harus bayar. Yesus sudah bayar di kayu salib. Murid-muridnya itu bayar. Ini firman bisa sampai ke sini. Rasul Paulus seumur hidupnya di penjara, di bawah kolong yang gelap. Baru upahnya apa? Hukuman mati, dipancung kepalanya. Waktu saya lihat YouTube itu di Reels, saya langsung berlutut loh. Cuma lihat sekedar aja. Rasul Paulus itu seumur hidupnya penjara demi penjara. Terakhir kali di Roma dia dipotong lehernya. Jadi supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa ini bisa sampai, itu dibayar dengan kepalanya Rasul Paulus. Saya langsung berlutut menyembah Tuhan, tengkurap di kamar. Ngeri. Yesus juga matinya ngeri. Semua murid-murid Yesus matinya ngeri demi iman mereka kepada Yesus. Yang kayak gitulah anak yang selamat, imannya kepada Yesus, seumur hidupnya mengabdi kepada Yesus. Itulah yang selamat. Contoh lainnya, tak usah kasihani orang, kasihan aja jiwamu. Karena nanti di alammu itu gak ada suamimu, bapakmu, mamamu. Kau sendiri dengan ribuan triliunan RJ. Tapi kalau kau domba kan ada tempat pelarian domba. Saya udah bilang tadi kan, domba itu dia ada di situ, di kandang itu, baru Yesus jemput. Lazarus saja dia bisa masuk surga. Coba berpikir, Lazarus saja bisa masuk surga. Hatinya cinta Tuhan, tidak ada dosa sedikit pun di hati dan pikiran. Dia tidak perlu ibadah ke gereja karena badannya penuh dengan borok, makan aja gak punya. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, dia tidak akan dituntut oleh firman karena dia memang tidak bisa bangun. Tapi hatinya, pikirannya, hatinya cinta Tuhan, imannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun dia sakit, tidak bisa sembuh. Tidak ada obat, tidak ada makanan. Yang siapa bilang orang miskin tidak bisa masuk surga? Ya, dia lebih dari miskin sayang. Dia masuk surga sayang. Aduh, hati-hatilah, sayang. Pikirkanlah keselamatanmu sendiri, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Ya, kalau bagian kami sudah tetap tinggal pikul salib. Kami tidak bisa tolong Anda pikul salib. Dia tidak bisa tolong saya pikul salib. Om Sen tidak bisa tolong saya tidak bisa tolong Om Sen. Semuanya harus pikul salib sendiri. Ya, selamatkan diri masing-masing aja saya. Hati-hati, jalannya sempit. Sikit aja kita jatuhlah di api. Seperti rambut dibelah 7. Nggak terlalu kecil gitu juga ya Kak Dewi. Satu helai rambut dibelah 7 dia nggak bisa sayang. Di surga bilang jalannya sempit sayang. Mungkin setengah dari satu balok ini. Engkau harus berjuang. Banyak orang berusaha. Mereka
tidak akan bisa, kata Yesus. Banyak orang udah lewat di jalan yang sempit itu, mereka tidak bisa, kata Yesus. Karena dia harus hati, katakan hati. Ya, jadi Lazarus itu kenapa dia ada bersama Abraham? Imannya, hatinya. Ya, bagaimana dia menggosip? Dia nggak bisa lah, dia tiap hari berhenti. Ku cinta kau, mungkin gitu. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nggak ada satu orang pun kasih dia makanan, kasih obat, nggak ada. Kau tanyalah sama Yesus, tanyalah sama Roh Kudus, membuat penulis Alkitab, kenapa dia bisa masuk surga? Hatinya, imannya. Dia mati, dia bisa terbang sendiri, sayang. Tidak sayangkan malaikat yang jemput. Yang punya surga itu siapa? Tuhan Yesus. Berarti dia memenuhi standar ini, sayang. Murni hatinya, bersih tangannya, pikirannya suci murni, hatinya suci murni, mulutnya juga suci murni, tangannya juga suci murni. Nggak tunjuk-tunjuk, nggak makan uang Tuhan, nggak punya hutang pasti dia. Oh ya, pasti dia nggak punya hutang dia. Nggak ada kredit sana sini, nggak ada. Nggak tahu berapa lama dia hidup, tapi dia ada di surga. Rasanya, aduh gimana ya Tuhan? Ini kayak mana ini? Dia di surga. Bagaimana dengan aku? Kan sudah ada di Alkitab, saya suci hatinya, bersih. Dialah yang boleh, dan dialah yang akan menerima berkat. Berkat apa, sayang? Berkat rohani. Ngerti firman dan melakukan firman itu baru berbahagia. Ku berbahagia. Ibadah nggak yang lain, nggak bahagia itu ibadahnya cuma di ibadah gini aja. Waktu kali Islam itu pulang nggak akan bahagia, sayang. Karena Yakobus bilang, firman yang kau pelajari, firman yang kau teliti, firman yang kau gali, firman yang kau lakukan, itulah yang membuat dirimu bahagia. Aku tidak bisa nipu Tuhan, aku tidak bisa nipu jemaat, aku tidak bisa nipu diriku sendiri. Karena firman itu ada di hati. Di dalam dirimu ada hati nurani. Anda tidak bisa lawan hati nuranimu. Anda bisa pura-pura suci. Di dalam dirimu itu ada hati nuranimu. Yudas itu mati. Tidak ada, Yesus tidak marah sama dia. Kalau udah jadi pelayan, jadi Yudas, Yesus tidak marah. Buatlah. Yudas, boleh. Kita harus kayak gitu, sayang. Oh, kok Yudas kayak boleh. Kita harus tetap dikuasai. Ini ada yang mau jual-jual, fitnah-fitnah, nggak apa-apa, asal jangan ngaku. Nggak apa-apa. Asal jangan ngaku kalau nggak mau masuk surga. Dia nggak buat apa-apa di sini. Semua Yudas yang sudah jadi di sini tidak ada buat apa-apa. Dia nggak ada bangun gereja. Dia nggak ada mengembalakan jemaat tanpa gaji, tanpa uang, mati hidup sendiri, nggak ada. Nggak ada baju. Justru dia mau mati di sini dilayani sama Om. Banyak itu. Bukan suaminya loh yang urus waktu istrinya mau mati. Haleluya. Om. Kalian mau jadi bapak-bapak yang mana kalian? Kau Pak Bo, tinggi. Mau mati istrinya, dia ada di luar, Om yang urus. Dia nggak lihat waktu istrinya mau mati. Kalau nggak ada Om sudah mati. Banyak itu yang sudah mati. Kau kira itu Om Tuhan Yesus? Aturan sudah duda itu semua. Benar. Nggak ada di sini kok. Sudah lihat mujizat, kenapa nggak bertobat? Udah lihat mujizat, kenapa nggak bertobat? Hatinya bukan Yesus, tapi iblis. Yohanes 8. Siapa yang pakai tersinggung? Sudah waktunya kau seharusnya injili semua orang di luar sana biar bertobat. Kesian, banyak orang menderita di sana, yang di dalam ini masih jadi Yudas saja. Gak ada kasihannya. Itu si guru itu kalau kerja, biar kalian tahu,
Itu bapak-bapak itu dimarah, dimaki, dipukul lagi, ngangkat lagi tuh semen, dimaki-maki lagi. Mau kerja di mana lagi lah kami kajian? Anak istri kami mau makan apa? Di sinilah kami. Apa nggak luka itu hatinya? Ini nggak ada dianiaya kok, menjahatin Tuhan, gereja. Seharusnya nolong, Bapak sabar ya, Bapak harus mengampuni, mengasihi. Bapak berdoa ya, biar bertobat itu si pemukul, itu si pemaki itu ya. Dan tahu ya Pak, orang-orang itu curhatnya sama si guru S. Ya, jadi macam-macam mau tolong. Ya, makanya keluar sama anakku, jangan kalian manja-manja. Itu untuk cari nafkah loh. Ya, supaya anak istri bisa makan. Mau kemana lagi kami kerja Kak? Ya di sinilah kami, ya di mana ya? Mau dipecat kayak itu, gitu Kak, gitu ya. Ini bosnya juga orang sudah tahu orang kayak gitu kok nggak dipecat. Kasihan orang itu mendengar. Tuhan Yesus itu ada sama orang-orang miskin itu yang menderita. Sedangkan mereka sudah dipukul, digimbal lagi. Kalau hatinya tidak mengampuni saya, tidak mengampuni suci, toh juga dia nggak masuk surga, neraka. Nanti yang mukul itu lautan api lebih panas, sama aja masuk neraka. Terus siapa itu tukang beritakan Injil dan tukang doakan? Banyak orang di luar sana sedang menderita. Ya, aduh kasihan. Aku cuma dengar aja tuh hatiku udah apa tuh tersayat-sayat ya, nggak tega gitu ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya jangan ikutin hati. Selama ini kau ikutin hatimu, isi hatimu apa sayang? Harus ikut firman. Katakan ikut firman. Isi hati, coba kita buka firman Tuhan. Matius 5. Oh saya sudah nyaman, sudah saya ikutin hati. Ya lah, kau setelah hatimu itu ya. Siapa yang ada di hati? Coba kau periksa dulu. Ya, kan tadi kan syaratnya kan Mazmur 24 orang yang suci hatinya. Oke, orang yang suci hatinya. Isi hati itu apa sih tak? Ya Allah, udah ada di Alkitab, nanya lagi. Ya, saudara harus jawab itu. Orang nanya apa-apa harus jawab. Kan saudara udah digembalakan, makanya kejar itu pemuritan. Kalau udah hebat pengajaran nggak perlu kau duduk situ. Aku aja udah semua aku ikutin, aku duduk. Kalau ada pemuritan aku duduk kok. Aku udah tamat sekolah kita, udah tamat STT 3 STT. Kenapa? Karena aku hamba. Masa setan mau dengar doaku? Masa malaikat mau dengar doaku kalau aku nggak taat sama Tuhan yang di sini aja? Masa aku bisa taat kepada firman? Aku tidak bisa nipu siapapun. Karena nanti akan ditobak-tobak sama musuh. Waktu kapan nanti? Waktu rip. Waktu rip. Biarpun nanti pendeta, gembala, amang guru, bapak selamat jalan di Yerusalem. Satu jiwa itu dikeroyok, diterkam, dipotong-potong, dimakan ratusan karena debu tanah, makanan ular-ular. Debu tanah orang yang tanpa Yesus, debu tanah orang yang belum bertobat, debu tanah orang yang belum lahir baru di zaman Roh Kudus. Kenapa nggak lahir baru? Karena nggak ada bertobatnya, nggak ada nyembah Yesus, nggak ada minta ampun dosa, nggak ada. Debu tanah orang yang tidak melakukan firman, orang fasik. Itu debu tanah makanan ular-ular. Kalau domba itu urusan Tuhan Yesus, Lazarus saja malaikat yang jemput. Manusia itu tanpa Yesus dia debu. Dia punya kekayaan 1 miliar 1 triliun. Kalau dia tidak pelaku firman, tidak taat firman, dia debu. Adam dan Hawa lebih dari pendeta, penuh dengan kemuliaan. Satu saja dia menang. Dia nggak ada niat jahatnya untuk tidak taat ibadah, tidak taat doa, tidak taat firman, tidak taat dalam pengembalaan. Dia nggak ada. Bersih. Dia hanya digoda ular. Jadi apa dia? Hilang kemuliaan. Jadi debu tanah, ya kan? Tuhan bilang sebab engkau debu. Lagi-lagi, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Istrimu juga debu, anakmu juga debu, pembunuh. Itu kalau tidak taat kepada firman. Sekarang kau boleh sok-sokan petantang, kau debu kok.
Matius 5. Kalau semua di sini isinya domba pelaku firman, nggak mungkin kayak gini lah preachingnya. Kalau kau cinta Tuhan kayak kami kejar-kejar Tuhan itu, nggak mungkin kayak gini preachingnya. Kau tidak bisa kasih contoh yang baik kepada jemaat-jemaat yang baru ini. Yang jadi batu sandungan bukan orang lain, kita sendiri yang tidak taat kepada firman. Bagaimana nanti anakmu mau cinta Tuhan kalau kau tidak cinta Tuhan? Saya begini karena papi, mami saya cinta Tuhan. Kalau mereka tidak loyal melayani Tuhan, ibadah, gereja, dan melayani siapa saja, mana mungkin saya bisa cinta Tuhan? Kalau saya tidak cinta Tuhan, dari mana Roh Kudus mau jamah saya bertobat lahir baru? Dari mana dasarnya? Itu kan saya berlutut, saya berdoa. Di situ waktu saya dijamah Roh Kudus, saya sembah Yesus. Saya akui semua dosa saya itu kurang lebih 1 jam sambil nangis. Itu namanya lahir baru saya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana mungkin saya akan dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan, kalau bapak, mama saya tidak taat, tidak cinta Tuhan, kurang ajar lagi sama gereja, ngelawan lagi bapak gembala, diam-diam ke rumah jemaat, menghasut khotbah om tante. Mana mungkin nanti anak kami diselamatkan kalau bapak kami kayak gitu sayang? Mana mungkin? Itu kan pembenci Allah sayang. Sampai keturunan ketiga dan keempat, Keluaran 20. Ulangan atau keluaran? Nggak mungkin. Ya sayang. Sampai keturunan ketiga dan keempat itu kutuk dosa, pembenci Allah. Hanya satu. Kalau kau benci Allah, kau cinta si bolis. Kalau kau benci dosa, benci bolis, kau cinta Allah. Hanya satu. Kalau dia sudah kepelakor, mana bisa lagi dikejar sama istrinya? Mau pakai pakai nggak bisa. Dia tunggu istrinya. Sama lah. Kita juga kayak gitu sekarang. Kalau kau udah cinta dunia, mana bisa lagi? Kau udah benci Yesus sayang. Mungkin dulu ya, dulu kayak kami dulu awal-awal. Kalau kami dulu sekarang tetap sama. Justru harus lebih lagi dari dulu, karena itu tuntutan Tuhan. Kalau lebih kenal aku, kau harus lebih. Kalau tidak, aku tendang kau. Padahal tahu sih, karena udah baca Alkitab dari SMP. Nggak ada yang lain. Tanda pernah nggak di preaching sama Bapak Madu? Nggak ada, papiku pokok orangnya, papiku lembut. Naik garis namanya kecil. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita harus bisa berdoa, ya saudara. Mulialah gitu. Tapi saya kayak teks ini. Terus nanti kok jutek ya. Aku mimpi ada laki-laki tinggi besar, dia ngajarin aku khotbah di langit. Itu opaku, pendiri gereja GPDI di Manado. Itu warisan saya. Kalau bapaknya cinta Tuhan, itu turun sampai ribuan generasi. Kalau dia membenci Tuhan, itu sampai keturunan ketiga dan keempat, tidak ada yang selamat satu pun. Kalau selamat itu lahir baru, gak bisa nangis-nangis selamat ini. Dan kalau kau gitu, suamimu kayak gitu, istrimu gitu, anak itu lebih selamat. Dan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan tegar. Pegang salib, menyangkal diri, ikut Yesus seumur hidup. Cinta Tuhan, kalau mau masuk surga. Setelah selamat itu, lahir baru itu kerja keras. Makanya saya kan kerja belasan tahun, semua sekolah saya kejar. Bukan untuk saya jadi pelayan, enggak ya. Saya butuh. Itu adalah satu kebutuhan bagi saya, bagi hati saya. Saya nggak tahu kalau akan melayani seperti ini, saya tidak tahu. Ya, kalau ada yang kayak gitu, berarti itu pilihan Tuhan yang akan Tuhan selamatkan, bawa masuk surga, tapi harus bayar harga seperti Yesus. Kalau ada kayak gitu kejar-kejar ibadah kayak kami kayak gitu ya, seumur hidupnya, itulah yang akan selamat. Itulah yang akan Tuhan Yesus selamatkan. Asalkan saya bayar harga, ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri, hatinya harus suci, semua harus dilakukan atas dasar iman kepada Yesus, cinta kepada Yesus, kasih kepada Yesus yang murni seperti hati Habel,
hati Yesus. Kalau kau lihat kayak gitu, itu calon. Itu pun masih berlomba saya, ya. Kau lihat dirimu, kalau nggak ada, kejarlah. Ayo kejar sendiri, ya. Harus imanmu, karena itu imanku. Kau harus imanmu sendiri. Tanpa iman nggak bisa, ya. Jangan ikutin kata siapapun. Saya, Pak, ini ular saya, ya. Jangan ikutin. Kita kayak gini saja kita, ya. Cukup kena sekalian di seminggu. Aduh, karena kalau hati kamu. Lihat itu kisah Rasul 2. Kalau kau masuk surga ya. Ini sebenarnya jujur ya, prinsip teaching ini hanya untuk domba. Kalau kami dia pasti nolak saya. Dia pasti akan melawan, memberontak. Ini prinsip teaching hanya bisa untuk tanah hati yang baik. Kalau tidak nggak bisa. Nanti dia akan nyerang balik. Makanya aku suka tulis hanya untuk domba ya. Nanti semua, apa sih maksudmu kayak gitu? Macam betul aja kan? Nanti semuanya kayak gitu tuh di komen-komen capek aku balasnya nggak usah. Makanya ini hanya untuk domba yang kalau bukan domba udah lepas skip lah. Kau akan melawan. Dombanya bisa tersesat apalagi kalau nggak domba ya. Gitu. Nanti aku capek lah jawab di komen-komen Facebook itu. Capek aku. Ya, bolak-balik. Habis dia masuk gereja mana nggak diajarin. Gitu ya, nggak tahu apa siapa yang mau selamat biar sini. Oke, Matius 5 ayat 19. Ya, jangan ikutin siapapun. Kau ikutin apa kata hatimu saya, turuti saya. Ya, kau tahu isi hatimu apa? Kata firman. Matius 5 ayat 19. Aduh hebat kali tuh si ular itu. Ya, oke, ini isi hati. Saya nggak tahu ya. Coba di sini saya catat, sorry ya. Coba lihat di Google. Karena dari hati timbul segala. Matius 15 ayat. Oke, ya itu dia. Coba cari Matius berapa? Matius 15 ayat yang ke. Ya ini ya hati ya. Untuk orang-orang, kenapa dia nggak bisa ikut Yesus saya? Karena dia ikut hatinya. Ternyata isi hatinya raja-raja saya. Bukan raja segala raja, bukan raja kemuliaan. Mazmur 24 yang punya langit dan bumi. Masih raja-raja. Kalau masih ada raja-raja di sini, raja itu tidak akan masuk ke gereja. Gereja itu apa? Rumahmu, hatimu. Dirimu itu adalah gereja. Ya, Yesus raja di atas segala raja, tidak masuk ke dalam gerejamu, tidak bisa masuk ke dalam dirimu sebelum kau usir raja-raja itu. Paham ya? Matius ya 15 ya. Ayat 18 dan 19. Ya, baca dari karena kan 2-3. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Iya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, ini dia. Inilah isi hati. Sebelum kau bersihkan hatimu, sebelum kau tunduk total kepada Allah, kau tidak bisa usir. Yakobus 4, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Makanya kau harus kayak saya ini, saya bilang kejar semuanya. Dari mana kau bisa usir polis yang ada di dalam rumahmu sendiri kalau kau tidak tunduk kepada Allah? Dari mana dasarnya? Baru menyelamatkan lagi orang lain, percaya lagi masuk surga, suamiku, anakku, istriku mati rip nanti masuk surga. Mana dasarnya? Jadi itulah yang dilakukan Yudas ini. Karena ini isi hatinya, bukan Yesus sayang. Kenapa? Karena tidak pernah berlutut minta ampun dan tidak pernah usir raja. Ya nggak bisa usir kalau dia nggak tuh, dia harus tunduk total sayang. Sedangkan kami orang lain yang usir. Masa kau bisa usir sendiri? Coba nanti ya bapak-bapak itu yang sudah hebat itu, waktu masih mati, mau rek mati. Oh itu setan-setan. Kalau bisa, coba. Kau coba nanti. Kau doakan, bisa. Kau harus punya Yesus dulu sayang. Yesus yang asli. Ini aja dasarnya.
semua manusia yang ada ini sebelum dia lahir baru, bertobat, taat total, diisi firman, tunduk taat kepada firman, itu nggak bisa kalau kau nggak tunduk taat kepada gembala. Kalau kau tidak jadi anak, kau nggak bisa. Kalau ibadah gereja aja kau nggak loyal, masa kau bisa loyal sama Yesus yang nggak kelihatan duduk di surga sana jauh dia? Ya jauh saya, masa bisa kau usir ini? Ya, ini raja-raja, ini segala pikiran jahat, ini ratusan saya. Pembunuhan inilah makanya dia benci, kan? Pembunuhan itu Yohanes 8. Itu sebabnya kau benci kepada aku. Jadi kau siapkan dalamnya Yesus kata, Allah itu sebenarnya kau benci kepada aku karena firman tidak dapat tempat di hatimu, di rumahmu, karena isi hatimu ini sayang. Segala pikiran jahat itu berapa buis, pembunuhan, ini setan besar sayang. Ya, kemudian pencurian, ini bisa dia jujur. Ya, sumpah palsu, sumpah palsu. Di luar sana ngapain dia? Dia khotbahkan Yesus, kalian di rumah-rumah, apa yang kalian bisa? Mazmur 24 kah? Atau kau berlutut di kamar, kau minta ampun dosa-dosamu dan kau berubah? Atau kau ceritakan di rumahmu, kau khotbahkan? Atau kau ngomong apa? Yang kau kiranya nggak direkam itu, yang kau kiranya aku nggak tahu, tahulah aku dari buahmu aku tahu. Dan cara kau memperlakukan ADPRT GPPS aku tahu apa isi hatimu. Bukan hanya Tuhan, malaikat, setan yang tahu, saya tahu. Anakmu juga tahu siapa kau di rumah. Karena saya tahu siapa mama bapak saya di rumah. Saya tahu siapa itu isi orang gereja dari saya kecil 2, 3, 4, 5 tahun. Saya tahu. Dari mana saya tahu ya? Karena saya ingat, saya lihat. Tambah lagi aku udah baca film. Oh, halah. Di mana semua itu masih keliling gereja, belum ada berdamai minta ampun, 24. Masih keliling gereja. Kamu lari kemana sayang? Ini tetap ada di dalam. Benar ya, inner healing, deliverance. Kalau yang di sini saja sudah diajarin inner healing, deliverance, hasilnya jadi Yudas. Gimana yang tidak ada pengajaran inner healing sama deliverance? Berapa yang masuk surga? Hujan. Hujan. Kenapa dia menghujat? Karena ada di dalam. Bukan orangnya, tapi raja itu ada di dalam. Karena dia tidak pernah cuma mau ngatur pendeta, gembala. Tidak dibaca firman itu, dia tidak tundukkan dirinya. Dia tidak bersihkan hatinya sayang. Dia nggak bersihkan hatinya. Ya, mau jadi pendeta pun tetap ini sayang. Nanti lama-lama ke pelakor, ke ini gitu, semua macam-macam. Penyembahan berhala, itu banyak orang. Ya, dari hati timbul. Ya, inilah orang yang ikutin hatimu sayang. Oh ya, ikutin ya. Inilah orang yang ikutin hatinya. Dia nggak ikut firman. Dia nggak ikut Yesus, dia ikut hatinya karena isi hatinya ini. Kalau isi hatinya firman Yesus, dia takut akan Allah, dia hormat, dia nggak berani. Matius 5 aja, udah semua ibadah diikutin, udah jadi pendeta, ahli Taurat, Alkitab sudah dihafal, ibadah dari kecil sampai tua, nggak pernah absen ibadah ini, jauh-jauh dari semua negara, datang ke Yerusalem, perpuluhan semuanya dibayar, semua korban dia kasih. Dia cinta Tuhan. Tuhan bilang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau hidupmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, orang Farisi. Kau tidak bisa masuk surga. Bapak, berarti harus punya semuanya itu dengan hati yang baik, hati yang suci, kudus, murni. Itulah namanya hati. Berarti isi hati orang ini dia tidak ada cinta akan Allah, tidak ada kasih akan Allah, ya, hanya agamawi, tidak ada iman, kasih, tidak ada lahir baru, tidak ada pertobatan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada Yesus lah, tidak ada insaf, dirinya orang berdosa, merasa benar terus, nggak pernah nangis menggandumi kayak Yesus, ya, nggak ada sayang, karena isi hatinya ini, ya. Betapa pentingnya kita menerima kasih Tuhan.
Betapa pentingnya kita berdamai dan dilepaskan. Betapa pentingnya kita mengakui dosa-dosa kita. Betapa pentingnya kita insaf, bertobat, lahir baru, dan diisi terus firman supaya hati ini suci. Betapa pentingnya kita tunduk taat total kepada firman supaya roh ini kuat bisa mengalahkan setan-setan, dosa-dosa, kedagingan. Harus kuat. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan firman, asalkan orangnya taat. Nanti waktu rib sayang, inilah ratusan ini yang akan makan si debu tanah ini sayang. Inilah sayang. Ya, makanya kita perlu bergantung karib dengan Tuhan. Tak bisa kalau nggak total, nggak bisa sayang. Kalau kau sibuk sana sini, ya sudah sana saya melayani sama. Tuhan Yesus itu nggak bisa. Ya, harus hatimu sendiri. Kami itu kayak gitu. Ya. Saya nggak, cari berdoa menyembah kita. Itu aja namanya tidak bisa. Harus dari kita sendiri. Inilah isi hati. Ya, banyak orang dia ikutin isi hati sayang. Haleluya. Galatia 5. Nah, ini orang-orang dalam gereja. Ya. Orang-orang dalam gereja. Galatia 5. Ya. Bisa nggak dia naik ke gunung Tuhan? Bisa nggak doanya didengar? Nggak bisa sayang. Galatia ini orang gereja yang sudah diselamatkan ya, yang sudah lahir baru kayak tante gitulah ya. Ya. Oke. Ya udah ketemu Tuhan tuh katanya. Yang udah bersaksi katanya keluar dari lumpur dosa gitu loh ya. Oke. Saya baca buku Surga Neraka umur 18 tahun. Saya tidak ngerti sayang. Karena itu tidak murahan. Sebelum kita total ikut Yesus, nggak ngerti-ngerti ya saudara. Nggak ngerti-ngerti saudara. Anggap itu biasa aja. Anggap itu masuk surganya aku bersih suci gitu ya. Kalau nggak diinsafkan sama firman gitu ya, nggak ngerti ya saudara. Aduh 30 tahun berarti ya. Oke, Galatia 5 ayat 19. Yuk, tapi ini ya. Nomor 1, perbuatan daging. Nah, inilah daging. Inilah kalau kau hebat, ya. Kalau kau hebat bukan keliling-keliling gereja, kau salibkanlah dagingmu, itulah baru hebat sayang. Untuk bisa salibkan ini kan kau harus kuat rohmu. Inilah orang yang hebat, yang dia pikul salib. Nanti salib itulah yang bisa menyeberangkan dia sayang. Ya. 1, percabulan. Yang Tuhan Yesus mau makan dari kita buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kalau dari si kambing, dari daging ini semua kita punya ya. Jangan merasa kalau lebih hebat dari firman. Ya, ini saya punya, saudara punya. Jadi yang bisa adalah orang yang salibkan daging. Salibkan dagingmu ya. Kau siksa dagingmu, jangan kau siksa firman, jangan kau siksa bapak gembala, ibu gembala, jemaat Tuhan, dirusak, jangan ya. Jangan itu yang dirusak, inilah yang dirusak sayang. Ini yang diserang ya sayang ya. Oke, hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Tuhan bilang ada makanan, ada minuman, ada 5 baju, udah cukup. Ada makanan saja di meja sama beberapa helai baju, itu sudah cukup. Kalau itu pun kau tidak cukup, mau miliaran pun kau akan kejar uang. Kau tidak kejarkan keselamatan. Kau sibuk sana sini. Kau tidak sibuk membunuh, menyalibkan daging ini. Kalau punya satu saja sayang, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa sih ini connected dengan Mazmur 24? Harus hatinya kudus. Kalau semua baca hati yang suci yang bisa nasi, oh puji Tuhan, aku sudah sedia dituliskan. Puji Tuhan, aku kudus. Kalau firman gak buka, kita oto-oto sayang. Di oto-otoin sama si raja oto-oto ini. Penyembahan berhala. Siapa yang kau sembah? Keluargamu, dirimu, atau Yesus? Hartamu, rumahmu? Siapa? Uangmu? Waktu rib, udah pindah alam, bukan Yesus yang diingat, bukan dia jaga-jaga nanti entah diterkam setan atau malaikat.
emas yang diingat. Karena itu yang disimpan di rumahnya. Tidak ada kasih ke gereja. Jadi itu yang dia ingat. Firman Tuhan itu benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dia nggak jaga-jaga nanti sebentar lagi ribuan. Memang waktu keluar di alam roh itu enak, kita bisa terbang melewati langit, melewati semuanya. Wih, terbang kayak Spiderman. Setelah itu siap-siap lah siapa yang jemput. Jadi yang diingat emas. Di mana emas itu? Ya, nama itu. Gak diingat ya Yesus. Berarti selama jadi pelayan Tuhan, gak ada Yesus di pikirannya sama hatinya. Emasnya itu. Udah gak ngasih perpuluhan, gak taat, gak bertobat, nyalain gereja lagi. Aturannya dia cuma danau api, jadinya lautan api sayang. Paham ya? Aturannya cuma danau api, jadinya lautan, samudra, api. Karena sudah tahu firman, sudah diajak, udah jadi pelayan Tuhan. Kalau nggak percaya Yesus, hanya sumber api sayang. Nggak tahu Yesus, nggak tahu gereja, nggak tahu firman. Dia hanya nggak percaya Yesus. Itu hanya sumur sayang, sumur api. Dari mana kita baca sendiri. Itu sumur api sayang. Tapi kalau yang udah tahu firman, itu danau api, lautan api, samudera api, gunung api. Makanya Tuhan bilang harus suci sayang. Oke? Penyembahan berhala. Ya. Kau sembah berhala atau sembah Yesus? Kalau sembah Yesus, mengabdi sama Yesus di sini, kayak orang tante. Bayar harga. Jangan bilang kok gak cukup. Tuhan Yesus bilang makanan sama berapa baju udah cukup itu. Sihir, perseteruan, ada di sini perseteruan sayang. Yudas itu semua nggak ada kesini minta ampun. Tuhan Yesus bilang kalau dia insaf, bertobat, ampuni. Ternyata mereka nggak pernah insaf. Kita yang mengampuni. Selesai, ya? Gitu. Ya itu enak. Jangan kau bilang, Om Tante nggak peduli dengan aku. Oto-oto kau setiap doa kami panggil sini sama Yesus kau nggak mau. Baru kau nanti udah sekarang kau panggil Om Tante, mana mau lah kami. Orang isinya ini nggak pernah kau usir. Makanya usia itu 24 tahun di sini kayak gitu lah. Semua yang dia doakan ini semua ini nyerang dia. Makanya berapa kali dia mau mati. Kalau memang betul ya, orang betul ya kan udah dirawat di sini kan. Istri saudara di sini. Nanti kalau ada keluarga yang sakit dirasuk setan, mau mati, tampung di rumah dia, tampung. Di situ kau doa siang malam kau usir setan. Selamatkan keluargamu, itu baru betul. Jangan kau lempar-lempar ke gereja sini. Jangan kau lempar-lempar ke gereja sini ya. Mau mati di situ, kau usir setan. Makanya kau dari sekarang bayar harga, tunduk taat. Hanya orang selamat yang bisa mengusir setan. Murid Yesus. Kan sudah ada pengalaman, istrinya mau mati. Jadi nanti kalau siapa-siapa mau mati, tahannya itu apa? Di rumah itu kan udah kasih contoh di sini 1 minggu Amsian sudah kasih contoh, tidur enggak, berjaga-jaga. Bukan kalian kan yang jaga, Amsian. Waktu keluarga kamu mati di sini siapa yang jaga? Amsian, bukan kalian kan? Kalian di rumah yang enak. Ini bapakmu yang jaga loh. Kau jadikan apa dia? Papi saya pun kerjanya kayak gitu. Makanya isinya cuma perselingkuhan, pelakor, ya semua itu aja. Gak ada yang bertobat. Udah miliaran kau dimakan pelakor, iyalah. Karena kau gak cinta Tuhan. Kau miskin masih kau melarang itu dari gereja saya. Untuk apa semua uangmu kau simpan beli emas? Baru kau mau bahagia. Ini. Kau sudah mulai pelakor. Apa tidak terima? Kan itu yang kau tabur. Uang-uangmu kau makan sendiri. Coba kau cinta Tuhan ini udah jadi 3 tingkat. Jadi kelas-kelas. Siapa yang ngajar firman? Kau.